dulu. Share screen dulu ya. Kemarin sudah sampai mana? Masih kan nggak? Mengerjakan soal terakhir sampai nomor berapa? 4, Pak. Ke analisa ini sudah belum ya? Soal rata-rata yang analisa. Sudah belum? Sudah ini, Pak. Sudah. Sudah kelihatan ya? Share screen saya sudah kelihatan? Sudah. Ampun, Pak. File PowerPoint-nya. Ampun, Pak. Sudah kelihatan? Halo? Sudah, Pak. Baik, kita ke soal rata-rata yang analisis dulu ya. Kemarin sudah atau belum? Ampun, Pak. Ada yang masih ingat? Raffi, masih ingat? Halo? Raffi ini sudah belum kemarin Raffi? Sudah ya? Ya, baik. Kalau sudah, sekarang yang median. Nih, soal yang median. Masih ingat mengerjakan soal median? Masih, Pak. Atau kita lihat lagi. Nih, kemarin di contohnya di sini. Nah. Oke, siapkan modulnya pembelajaran kedua, ya kan? Terus bukunya ya. Kita akan belajar masih tentang Abdul Razak Fahrudin, ya. Minggu kemarin karena Pak Ahmad memberikan video ya, betul ya? Video melalui kanal YouTube Pak Ahmad. Dan tugasnya sudah dikerjakan belum? Coba tunjukkan Pak Ahmad tugasnya pembelajaran pertama. Ya. Tunjukkan dulu. Mengingat kembali yang median. Ketika ada data harus diurutkan dulu ya, dari kecil dan besar atau sebaliknya dari besar ke kecil. Nah, ini misalkan ini ada 5, kita urutkan 7, 7, 8, 9. Ada berapa angka ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, soal mencari median ini paling mudah kalau banyaknya data ya, atau banyaknya angka di sini ganjil. Ya, ini 9 kan ganjil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, maka ini lebih mudah. Kita coret dari kiri kanan satu-satu. 5 sama 9. 5 dengan 8. Kiri 1, kanan 1. Kiri 1, kanan 1. Kiri 1, kanan 1. Nah, sudah ini jawabannya. Ya, jawabannya 7. Mediannya. Ya. Jadi Farid nanti yang tanggung jawab untuk yang lain, kan? Nanti kalau ada guru-guru lain, jadikan co-host. Kalau angkanya itu genap, oke, tadi sudah kita hapus dulu ya. Yang sudah mengerjakan pembelajaran kita pertama. hapus dulu. Yang lain. Clear saja deh. Tunjukkan ke kamera. Oke, ada Orlen sudah Orlen. Apa lagi? Kaisa, ya terima kasih. Misalkan, ini contoh saja misalkan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada berapa angka? Ada 6. 6 itu berarti genap. Nanti di tengah ada 2 angka. Kiri coret 1, kanan coret 1. Kiri coret 1, kanan coret 1. Nah, tengah ada 2 angka. Jangan dicoret. Kalau kamu coret, habis sudah. Nah, mediannya berapa? Rata-rata antara 2 angka ini. 6 ditambah 7 dibagi 2. Berarti sama dengan 6,5. Kemarin tak beri trik. Triknya, kalau 2 angka yang di tengah ini berdekatan, selisih 1, maka langsung diberi 0,5. Jadi ini 6 sama 7 mesti 6,5.
Misalkan yang di tengah nanti 8 sama 9. Ini letaknya di tengah misalkan. Berapa medianya? Rata-ratanya 8,5 ya. Karena ada 2 angka harus di rata-rata. Ini medianya seperti itu. Misalkan di tengah itu ada angka 20, 21. Karena angkanya genap, banyaknya angka genap. Berarti tinggal kamu jawab aja berapa median 20 dan 21 di sini. 20,5. Begitu. Ini cara cepatnya atau triknya. Silakan dibaca ulang pakai modulnya. Ada pertanyaan tidak? Itu caranya untuk mencari median. Kalau tidak ada, silahkan sekarang langsung latihan mengerjakan soal. Ini. Kerjakan dulu 2 nomor. Nomor 1 dan nomor 2. Urutkan ya. Jadi ini kamu harus mengurutkan. Dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Enak mana sih mengurutkan dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil? Lebih mudah mana? Ya lebih mudah mengurutkan itu dari kecil ke besar. Ya, lebih gampang. Silakan dikerjakan dulu 2 soal. Nanti kita bahas. Selesai bahas. Silakan dikerjakan di buku tulis. Ya. Ya. Oke. Dibuka bukunya di halaman 79. Satu dulu, kesederhanaan. Sikap beliau merupakan orang yang sederhana nih. Tadi di akhir yang dibacakan oleh Mbak Anissa Kansa, bahkan beliau itu walaupun seorang pimpinan tokoh nasional, beliau nggak malu. Kamu tahu jualan bensin eceran tahu nggak kalian? Yang di pinggir-pinggir lo pakai dul, ya. Itu beliau juga berjualan minyak tanah pada saat itu bensin seperti itu ya. Hidup keluarga yang Islami bahkan sopan. Bahkan kesederhanaan beliau dalam pola hidupnya, dalam berbicara serta perilaku. Bahkan beliau juga dalam tokoh-tokoh dalam sebuah buku yang diciptakan oleh Henry Muhammad dan kawan-kawan mengungkapkan bahwa di dalam buku itu Ainun Najib itu mengungkapkan bahwa Pak A.R. Abdul Razak Fahruddin ini merupakan tokoh yang berpengaruh di abad ke-20. Ya. Saking walaupun rezeki Pak A.R. itu banyak, dalam artian Allah berikan rezeki Pak A.R. sehingga kehidupan hampir sama sekali tidak bergantung pada barang-barang duniawi. Senangannya Pak R itu pakai baju putih, ya. Beliau pakai baju putih, ya, pakai celana yang biasa, ya. Dan itulah ciri khasnya Pak R Fahruddin. Ya. Pernahkah kalian membayangkan ada seorang pemimpin organisasi besar di Indonesia, ya, berpuluh-puluh juta pengikutnya yang mencari nafkah hanya dengan beberapa jerigen minyak dan bensin. Nah, itulah yang di Muhammad ini menunjukkan bahwa kekaguman beliau budaya yang malu nanti terhadap kesederhanaan beliau. Walaupun beliau ada di posisi katakanlah posisi presiden utama di sebuah organisasi ataupun menjadi ketua umum Muhammadiyah terlama sepanjang sejarah, beliau tetap tidak namanya mementingkan kehidupan dunia itu. Beliau tetap mengikuti kesederhanaan beliau itu sendiri. Oke, Norma, bacakan yang kedua, sifat yang kedua, Norma. Bacakan sikap yang kedua. Ya. Senyum siapa yang nggak pernah senyum? Senyum itu dibayar nggak? Hah? Senyum itu
Semua. Nggak ada yang kaya. Nah, dalam berdakwah Pak AR ini selalu memegang prinsip supaya Islam yang beliau dakwahkan itu harus diikuti dengan senyum. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kalau senyum bukan berarti ngisi, kalau senyum bukan berarti menceramai, bukan berarti seperti itu. Nah, prinsipnya ketika senyum dalam berdakwah itu bisa membuat jamaah itu hatinya merasa teduh, bukan gelisah. Ya. Ketika berdakwah, mengajarkan ajaran Islam seperti apa, itu memakai senyum. Ya. Tarik ini. Oke. Nah, karena apa? Karena senyum merupakan ibadah yang kita lakukan antara sama manusia dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Rasulullah SAW di dalam ini yang dijelaskan senyum pada saudara adalah sedekah bagimu. Nah, memimpin dengan senyum pesan itulah yang melekat di pada diri Pak AR ini. Senyum membentuk wajah untuk berdakwah supaya jamaahnya merasa teduh, adem, ayem, ya, gitu. Lanjut, Mbak Risa. Ajakan yang ketiga. Sudah selesai? Ada yang belum selesai? Silakan dijawab, Pak Raffi, nomor 1 kalau sudah selesai. Saya, Pak. Berapa jawabannya? Langsung jawaban akhir. Saya, Pak. Ya. Setelah dengan Pak AR yang lainnya telah menyentuh hati lawan bicara beliau. Beliau bicara tidak menggunakan nada yang tinggi. Halo, Raffi? Pandai. Sudah ketemu yang nomor 1? Tapi menyentuh lawan beliau. Bahkan enak. Kalau Berapa orang jawabannya? diajak Agak mendekat, itu kurang kita enak. dengar. Sebentar. Bahkan ketika beliau berbicara, Halo? Pak AR itu tidak mempunyai rasa ingin menang sendiri. Beliau tidak ada Nggak rasa terdengar ya? paling pintar, paling agamis. Itulah yang Berapa? ada pada diri Pak AR itu. Bahkan sikap 40. komunikasi yang Nah, siapa yang lain? Siapa yang lain? dapatkan komunikasi yang bagus oleh yang dilakukan Pak AR membuat beliau itu pandai bergaul. Bahkan Silakan, yang punya jawaban lain. Indonesia. Tadi Raffi punya Siapa 40. tokoh Muhammadiyah Diurutkan dan dulu. Muhammadiyah dan orang-orang Diurutkan Muhammadiyah dulu. yang tidak kenal Pak AR? Pasti semua kenal. Apa yang dikenal? Itu tadi senyum, Berapa? sederhana, dan komunikasi. Ya, berapa? 27, Bahkan Pak. beliau 27. bukan bergaul pada orang-orang Ya, yang jadi kaya diurutkan saja. dulu ya. Bahkan pada rakyat kecil. Jadi begini cara mengerjakannya. Ini kan namanya data tunggal. Data acak ya. Data acak. Kamu cari aja ini 19 dulu deh. Kepala 1 ya. Puluhannya 1. 19 sambil dicorek. 19 biar teliti. Terus berapa lagi nih yang lebih besar dari 19? 20. Corek. Habis 20, 20, 23. Habis 23, 25. Ya. Habis 25, berapa? Habis 25, 27 ya. Corek 27. Habis 27, 29. Ya. Habis 29, 34. 34. Habis 34, 35, terakhir 40. Dengan gaya beliau Terakhir bicara 40. sama orang lain kayak teman Oke. sendiri. Rumahnya beliau tuh nggak pernah. Ada berapa enggak nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, gampang 9. Kiri coret 1, kanan coret 1, kiri coret 1, kanan coret 1, kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1. Selesai. Jawabannya 27. Yang nomor 2. Rendra, berapa Rendra? Bila ya
Dan bila Pak R 35, Pak. tidak berada di rumah. Yang lainnya, betul 35? Karena melayani umat ya. Betul tidak? Melayani umat. Saya, Pak. Beda, Pak. Karena melayani Berapa? umat. Ini ada yang 35. Rafa ini. Hah. 3,5. Beliau bersikap Oh, kok koma? Ojo koma no. Masuk 3,5. Kalaupun tidak di rumah. 33,5. Pasti sedang Oh, 33,5. Nah, 3,5 kena salah. 33,5. Hilal, Pak. Pak, Hilal beda, Pak. Berapa Hilal? 31. Hilal pas 31. Iya, Pak. Oke, kita bahas ya. Kita bahas. Urutkan dari yang paling kecil. Berarti 27. 27-nya ada 2. Sambil kita coret. Mana? 1, 2. Jadi kalau nggarap soal enak itu tetap soal yang di paper ya, di kertas ya. Nggarapnya lebih fleksibel, mau dicoret, mau diberi tanda itu lebih enak. Kalau soal online nggak bisa sama sekali. Kecuali kalau nggarapnya santai seperti ini ya. Saya ngajar kayak gini kan bisa tak coret-coret. 27-nya ada 2. Oke, saya cek satu-satu. Terus berapa lagi? 29 ya? Tunjukkan jawabannya. 29-nya ada 1, 2. 29, 29-nya ada 2. Pembelajaran kedua, norma dulu, norma. 29 ada 2. Terus habis 29, 30-nya 1. Bisa. Oke, terima kasih. Ara. Nah, kurang Itu kok 28, Pak. Kan harusnya 27, Pak. yang mana? Yang 11 27 itu, Pak. Oh, bentar, tak ulangi. Baik-baik. Tak ulangi dulu. 27 ya. 27-nya ada 2 ya. 27. Medina. Mana Medina? Habis 27. 29-nya ada 2 ya. Bukan yang itu. 29 ada 2. Habis 29, 30. Setelah 30, mana dulu? 32. 32. Ini karena nggak cukup, tak tulis di bawah ya. Habis 32 berapa ini? 35 ya. 35 ada 1, 2, 3. 35 ada 3. 1, 2, 3. Habis 35, 39. 39. Habis 39, 43, terakhir 45. 43, terakhir 45. Ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ini ada 6 angka berarti 12 ya. Karena 2 baris. Nah, ini nanti pasti ada 2 angka di tengah. Yang belum. Ini tak coret 5. 1, 2, 3. Tadi kan 12 ya. Cirolu Fatmo. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di tengah ada angka berapa di tengah? Ada angka 32 dan 35. Ini dijumlah. Jadi di tengah ada 2 angka, 32 dan 35. Kalau dijumlah berapa ini? 67. Nah, 67 dibagi 2. Itu sama dengan Pembelajaran ke-1. 33,5 ya. Betul tadi, siapa yang menjawab 33,5 tadi? Betul. Ini kan tidak selisih 1 ya. Tadi kalau misalkan 32, angka satunya 33, jawabannya mesti 32,5. 34 dengan 35 kan selisih 1. Pasti jawabannya 34,5. Nah, di sini 32 dengan 35 ya sudah jumlah wae. Dijumlah 67 dibagi 2, 33,5 ya. Gimana? Ada yang belum paham? Ini masih mudah loh ya. Angkanya cuma sedikit. Cuma pembaginya angkanya tadi ada 12. Nah, ini masih mudah. Kadang banyak angkanya nanti. Ada pertanyaan dulu sampai sini?
Karena tadi masih ada yang salah soal yang mudah ini. Lanjutkan saja kalau gitu. Lanjut nomor 3 dan 4. Masih median semua. Nah, silahkan. Gampang kalau genap. Langsung jawabannya saja, nanti tak cek ya. Oke, ini itu saja yang Pak Mat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, jangan lupa yang pembelajaran pertama dan kedua harus selesai minggu ini. Enggak boleh dikerjakan minggu besok. Lupa kok gitu. Harus supaya kamu enggak numpuk tugas. Cuma berapa soal Pak katanya? Berapa soal? Cuma 5 soal kan? Jawabannya panjang mau pendek? Pendek. Bisa kan? Dicari di buku ada? Di modul ada? Ada. Ya, jadi tetap dikerjakan. Jangan ada alasan lagi, Pak. Saya belum mengerjakan, Pak. Saya ini. Ya, itu harus tetap dikerjakan. Pak, izin betul ya. Oke, itu saja Pak Mas sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada Mas Keba, Kesa, Desa, Online, Paris, Marsa, Muzasti, Ataya, Kaya, Norma, Paris, Nadia, Regina, Ara, Aurelia, Nopal, Raga, Kinan, Asian, Cipo. Cipo itu mana Cipo? Cipo Pak Ahmad belum pernah lihat wajahnya Cipo. Cipo mana Cipo? Cipo mana Cipo? Cipo itu nama lengkapnya siapa? Tadi Pak, ya tadi Faris mengatakannya hanya kata per kata. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat ya. Selanjutnya tak silakan Pak Wahyudi. Pak Wahyudi. Bahasa Arab kali ini. Pesan Faris jangan. Kalau Pak Wahyudi nggak ada berarti mangsa tak jadikan co-host dulu. Mengkabarkan kosakata bahasa Arab. Jadi tidak kosakata yang baru yang akan masa tak jadikan co-host. Masa. Karena itu sebagai bekal anak-anak dalam mempelajari. Oke, Marsa, kamu jadi co-host dulu ya. Materi bahasa Arab kelas 4. Sama kali itu tetap akan selalu dipakai. Ya. Maka jangan diingat. Harus tetap dari materi awal sampai materi akhir harus tetap dijaga. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dua yuk pelajaran kita. Aku mau kembalikan ya. Izin lagi. Ini pas nih. Langsung kawal. Mr. Bak. Topo. Untuk lur. Pak Imam ya. Oke. Jadi kalau ada panitia menaik panitia apa meneng? Pak, saya Pak. Ya, sebentar. Jangan nunggu yang lain dulu. Pak Tris bareng apa itu? Apa meneh? Pak aku panitia PTM. Oh. Maaf. Ya hanya deh Pak. Hanya loh Pak. Tak urutkan dulu. Hilal dulu aja. Selesai belum Hilal? Nomor 3. Sudah Pak. Baik, jawabannya berapa? Betul nggak 8 jawabannya? Jawaban Hilal benar tidak?
Yang lain silakan menanggapi. Kalau salah silakan dibetulkan, kalau benar ya ditanggapi sudah benar. Silakan. Yang lain. Sudah betul, Pak. Ya betul ya, itu berapa angkanya? Ada 16 ya? 16 kalau dibagi 2, 8. Jadi datanya di 8, urutan ke-8 dan 9. Ya, benar. Nanti tak kasih cara lain ya. Nomor 4 dulu. Rafa aja, Rafa. Nomor 4 jawabannya berapa? Nomor 4. 8. Nomor 4 juga 8. Yang lain sama? Sama, Pak. Baik. Ya, ini metodenya, cara mengerjakan pertama karena data berupa data acak, sehingga diurutkan. Ya, nanti kamu urutkan sendiri ya. Nah, ada cara kedua, kita membuat tabel. Ya, ada cara kedua kita membuat tabel. Tak contohkan ya. Sebelah kiri ini aja. Ini tak kasih warna apa ya? Anak untuk pembelajaran selanjutnya nanti nilai Pak Barino dulu ya. Sementara ini Pak nilai sama 6 frekuensi, kita singkat frekuensi. Muncul di hadapan kita. Ya. Yang lagi tadi. Mana tadi? Nilainya itu 6, 7, 8, 9. Nanti hilang lagi dan muncul lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Bruno, silakan anak-anak. Ya. Untuk selanjutnya pembelajaran. Sekarang kita hitung 6-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 6-nya ada 4. 7-nya ada berapa? 1, 2, 3. 8-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 9-nya ada 1, 2, 3. Ada 3. Pas belum ini? Harusnya ada 16. 6 tambah 4, 10, 16. Benar. Datanya kan ada 16 ya. Nah, 16 ini dibagi 2. 16 kalau dibagi 2 sama dengan 8. Nah, kita akan mencari. Ini urutannya ya, urutan. Bukan jawabannya angkanya 8, tapi urutan ke-8 dan ke-9 karena genap. 16 itu kan banyaknya angka genap. Frekuensinya atau banyaknya angka ada 16 itu genap. 16 dibagi 2, 8. Berarti urutan ke-8 atau urutan ke-9. Nah, caranya begini. Mencari frekuensi akumulatif atau frekuensi kumulatif. 4 tambah 3, 7. Ini baru 7 data. Padahal yang kita mau cari data ke-8 dan ke-9. 7 kalau ditambah 6 itu adalah 13. Nah, berarti disinilah mediannya. Urutan ke-8 dan ke-9 itu di sini. Pasti sudah ketemu. Yang nilai berapa? Nilai 8. Itu cara kalau pakai tabel. Nanti ada soal yang model tabel ya. Tapi kalau angkanya masih sedikit diurutkan saja lebih pasti ya, lebih yakin. Bagus. Sudah benar. Ya, Allah. Apa itu? Lanjutkan. Sekarang ini sudah. Apa ini? Terus saja. Nah ini. Sekarang yang ini nih, metode ini. Tadi sudah saya jelaskan. Ini yang 6. Nomor 5 dulu. Ini dulu. Silakan dikerjakan. Dipikir dulu. Caranya kayak yang habis saya terangkan tadi. Coba dipikir dulu. Berapakah mediannya? Ini anaknya ada 40. Ini 15, 15, 30, 40. Pas. Pak, ini olahraga apa saya, Pak? Oh ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Formasi lengkap. Ara, Ego, Hakam, Wardan, Karingan, Kiran, Tania, Nabil, Dira, Hanifah, Zakia, Zahra, Clarissa, Jazia, Afif, Seva, Reza, Auri, Fitrusa, Nabila, Sabaura. Oke. Kemarin Pak Ahmad hanya kalian suruh melihat pembelajaran melalui namanya Pak Ahmad di YouTube. Sudah belum? Tentang biografi siapa? Tentang biografinya siapa? Siapa? Yang berani baca? Ya coba. Ya coba. Oh, A.R. Fahrudin. Islami Ahmad ya Ahmad sampean. Kiai Haji Abdul Rozak Fahrudin. Biasanya disebut Pak A.R. Ya, Pak A.R. Apa? Pak A.R. Pak A.R. ini merupakan tokoh Muhammadiyah dan pernah menjadi ketua Muhammadiyah terlama sepanjang sejarah. Ya. Beliau lahir di mana dan wafat di mana? Tidak ada di keterangannya di pembelajaran pertama. Saya tidak akan mulai pembelajaran pertama. Sekarang dibuka modulnya pembelajaran kedua. Dan bukunya di halaman 179. Buku halaman 79, modul pembelajaran pertama. Oke. Zahra, Bagaimana? Sudahkah ketemu? Pedrusa mana Pedrusa? Zakia, sudah ketemu belum? Pedrusa ada Pedrusa. Oke, siap membaca? Silakan Zakia belum? Videonya Pedrusa. Oke, Pak Ahmad. Kunsa Mumtazah, apakah sudah ketemu? Yang ada di screen ini atau yang ada di modul. Kalau sudah ketemu, berapakah jawabannya? Tentang materi pembelajaran kedua, pembelajaran yang ketiga 8, Pak. Jawabannya 8. Baik, kita cek dulu ya. Ini menjawab 8. Nomor 1. Bisa. Oke. Nah, ini menjawab 8. Coba kita cek dulu. Caranya bagaimana tadi? Asalkan ini sudah urut data ya. Nilai itu kan urut dari 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini sudah urut data. Kalau kamu urutkan, ini kan ada 40 ya. Ya boleh saja, tapi kan panjang nanti kamu urutkan dari kiri kanan. 6-nya ada 6. Jadi ini kalau kamu pakai cara mengurutkan ya, 6-nya ada 6. 6. Dan 6 ini. Jiro, lupa. Ya. 7-nya ada 7, tulis lagi 7. Nah, kan terlalu banyak. Tidak praktis. Nah, caranya bagaimana? Lihat 40. Banyaknya anak kan 40. 40 dibagi 2. Berapa 40 dibagi 2? 40 dibagi 2 adalah 20. Nah, 20 itu, sebentar, 40 itu kan genap. Kalau genap, maka di tengah ada 2 angka. Beda kalau banyaknya siswa atau banyaknya nilai itu adalah ganjil, maka tengah 1, gampang. Nah, karena ini genap, ya, maka 40 dibagi 2 itu 20. Berarti nanti kamu nyari urutan ya, urutan ke 20 dan urutan ke 21. Nanti ini kan dijumlah dibagi 2 atau nama lainnya itu dirata-rata. Nah, kita cari urutan 20 dan 21 letaknya di mana. Begini caranya, sebenarnya gampang. Perhatikan baik-baik. Kita dari frekuensi ini, kita nyari frekuensi kumulatif. 6 tambah 7. Berapa 6 tambah 7? 13. Jadi ini hanya ada 13 data sampai sini. Padahal kita mau mencari yang 20 dan 21. Tambah lagi. 13 tambah 8. Berapa 13 tambah 8? 13 tambah 8 berapa? 21, Pak. Nah, pas 21 ya.
di antara 21. tempatnya ini. Nah, pas Kendaraan 21. beliau, rumah beliau yang Nah, ditempati. Nah, itu ada juga kesederhanaan. Tidak menunjukkan bahwa Berarti rasa mewahnya. kamu bisa membayangkan nggak, bisa memahami nggak urutan ke 20 dan 21 itu letaknya di sini. Bisa bayangkan nggak? Nah, nanti perlu banyak latihan ya. Atau gini aja, tak tulis yang angka 8-nya ya. Ini kan tak ulangi, 6 tambah 7 kan 13, ya kan? Berarti itu baru urutan ke-13. Ini kalau yang 6 ini baru 6, urutan ke-6 yang di sini. Terus kalau ditambah yang 7, 7-nya itu ada berapa? 7 ya. Sifat beliau walaupun seorang tokoh yang berpengaruh, tokoh yang memiliki Nah, posisi di sini kan urutan ke-13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, mulai ke-8 tuh urutan ke-14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas ya, berarti coba dihitung. Ini 14, kan dari 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, berarti ini yang kita cari. Yang di tengah itu di sini. Nah, 8 tambah 8 dibagi 2, ya 8. Angkanya sama. Ya. 8 tambah 8 bagi 2 ya 8. Jadi betul jawabannya adalah 8. Kalau ini kan diuraikan ya. Kalau sebetulnya enak nggarap dengan tabel di sini. Tabel nilai dan frekuensi. Ya. Ini ya model analisis ya. Warga Muhammadiyah. Baik. Istilahnya umat Islam warga Indonesia yang bermuhammadiyah. Butuh banyak latihan soal. Ya, oke, lanjut nomor 2. Tania, baca. Sekarang masuk ke modus. Modus gampang lagi. Modus itu yang paling gampang ya. Coba kembali ke sini, mengingat yang ini. Kembali mengingat yang ini. Di sini cari modusnya. Kalau mencari modus itu gini, kamu tulis model tabel ya. 5-nya ada berapa? 5-nya ada 2. 7-nya ada berapa? 7-nya ada 1, 2, 3, 4. 7-nya ada 4. 8-nya ada 2. 9-nya ada 1. Nah, modus itu yang paling banyak ya ini. Yang paling banyak kan 4. Berarti jawabannya 7. Jangan 4-nya ya. Di modusnya 7. Bukan 4-nya. 4 itu menunjukkan dia paling banyak. Jadi gampang. Cara membuatnya, kamu tulis model tabel. Ini sebenarnya tabel tapi tidak tak gambar tabel. Oke, sekarang lanjut saja dikerjakan. Nah, modus. Ya, modus yang ini dulu. Nih, silakan dikerjakan 2 soal ini, cepat. Ini gampang. Karena ini gampang, silakan bisa dicepat. Pak AR sedang berdakwah menyampaikan ajaran Islam tentang Islam dan lain sebagainya. Dia tetap senyum karena apa? Supaya prinsipnya kalau ketika berdakwah artinya jamaah yang merasa teduh, merasanya manja, enak didengar, ya. Itu. Oke, yang ketiga, bacakan. Jadi semua itu Yang belum pernah baca ada dari Padan. Dan, baca dan. Padan. Ya, baca. Nomor 3 dan. Dari ini ismu isyarat untuk menunjukkan benda itu letaknya di mana? Berada di mana? Di dekat kita. Kalau dari dekat benda itu berada di. Kan, kalau modus paling gampang ya. Tapi jangan diremehkan. Soal segampang apapun kerjakan dengan teliti. Artinya apa? Itu. Karena ini juga mudah ya agak jauh mengganggu ini apa tulis
Kalau jalannya seperti itu. Maka itu apa? Oke, sampai dibuka bukunya di halaman 80. Yang ketiga adalah sifatnya komunikatif. Apa itu komunikatif? Beliau kalau bicara nih, umpamanya Pak Ahmad bicara sama Tania. Ya, Pak Ahmad bicara ngomong sama Tania. Misalnya Pak Ahmad ngomong sama Tania. Pak Ahmad anggap Tania sebagai temannya Pak Ahmad. Halo Tania, gimana kabarnya? Ada nama ini harus selalu tanyakan. Ya. Halo Tania, gimana kabarmu? Fokus anak-anak untuk di kelas 4 ini tentang isu isyarat. Sekarang kelas berapa nih ceritanya? Sekarang kelas berapa? Pak. Sudah, sebentar, urut saja ya tadi. Nah ini Mas sudah gabung nih, Kori. Nomor 1, jawabannya apa Kori? Paham ya? Jadi kayak ngobrol biasa, kayak ngobrol ini ya. Hidupkan dulu audionya. Ketika beliau Pak Air itu ketika beliau berbicara menyentuh hati lawan bicaranya. Karena Pak ketika berbicara, Kori, beliau nggak dengar pernah nggak? Kori. merasa pintar, nggak pernah merasa menang sendiri, sok tahu dan nambah-nambah. Halo? Nggak pernah seperti itu. Ya. Kori bisa dengar? Beliau Nggak bisa dengar. mau bergaul sama siapa aja itu mau orang rakyat kecil, pengusaha, orang pintar, Nggak bisa dengar ini. profesor, doktor. Coba Kak Gumi saja, Kak Gumi. Dengar tidak Kak Gumi? Orang mau yang di merah Halo? mau dia bicara sama orang yang di merah itu mau duduk Kok nggak connect, banyak nggak connect ini. Coba yang sudah ketemu nomor 1, yang modus jawabannya berapa? Yang ini berapa? Bentar, ini gangguan sinyal kayaknya ini ya. Gangguan sinyal kurang bagus. Saya Pak. Ya, berapa jawabannya? Dijawab saja langsung. Ya? 8 Pak. 8. Ya. Modus gampang ya. Buat aja tabel kayak saya tadi. Nah, 6-nya ada berapa? 1, 2. 6-nya cuma 2. Itu 7, 8, 9. 7-nya ada berapa? 1, 2, 3. 8-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah kelihatan ya. 9. Oh, 6-nya tadi ada 3 ya. Belum kecorek. 9-nya, oh malah 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kurang jeli tadi. 9-nya ada 1, 2, 3. Nah, sudah tercorek. Sudah kelihatan. Paling banyak 8, tapi jawabannya itu yang ini. Kebetulan sama. Ya, nomor 2. Yang sudah siapa? Saya Ya, Pak. silahkan dijawab. 33. 33 Pak. 33. Betul ya? Ini paling banyak ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Terus. Nah, kalau soal pilihan ganda, kamu tinggal perhatikan opsi pilihan gandanya ya. Kamu tinggal lihat opsi pilihan gandanya ABCD-nya itu. Ya, apakah dia pilihannya kan nggak mungkin semua, ini kan ada 30, 31, 32, 33, 34, 35. Pilihan gandanya kan cuma 4. Kamu cari yang pilihan gandanya itu yang paling banyak siapa, itulah modus. Baik. Ya, yang belum dikerjakan. Yang Zakia sudah, makasih Zakia. Pembelajaran Sajid dan Nah, harus ini aja yang bawah, nomor 4 aja. Ini lebih gampang lagi soal kalau tipenya nomor 4. Pada soal modus, ya, paling gampang. Cepat. 1 detik, 2 detik, udah ketemu ini. Jawabannya panjang apa pendek? 150. 150 ya. Ini kan yang cari ini yang 4, 3, 12. Yang paling banyak kan ini. Berarti jawabannya yang 150. Jangan 12 loh ya. Nanti kalau pilihan ganda itu dijebak. Ini 12, kamu jawab yang 12. Apakah masih ada Pak? Baik. Masih ada. Masih ada model soal analisis besok saja ya.
Oke, sambil dikerjakan. Caranya sama, tidak terlalu sulit. Yang penting kamu cari perbagian-perbagiannya. Barangkali ada pertanyaan? Saya kira cukup di sini dulu untuk pembahasan tadi median dengan modus.